Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop gaming mulai harga 11-15 jutaan buat bulan April tahun 2026. Yo guys, Rageja bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita kembali memberikan rekomendasi laptop gaming. Segmen yang lumayan favorit ya, karena kita tahu mayoritas penonton Rageja cowok-cowok, dan cowok-cowok pasti sukanya bermain game, ya nggak? Nah, di sini kita ngerangkum 5 laptop gaming yang kalian bisa temukan di harga 11-12 jutaan startnya sampai di mentok-mentok 15 jutaan gede. So, kalian bisa simak videonya untuk menyesuaikan budget dan kebutuhan masing-masing, atau bisa gunakan chapter juga yang udah kami sediakan. Oke, kita langsung aja mulai dari laptop gaming yang pertama. Laptop gaming 11-15 jutaan dibuka oleh Asus TUF A15 FA506NCG. Salah satu laptop gaming paling laris di Shopee saat video ini kita buat. Bukan tanpa sebab ya, karena meskipun harga laptop lagi pada naik, imbas dari harga RAM yang udah nggak ngotak itu, laptop Asus satu ini punya spek yang masih tergolong worth it di kelas harganya. Yap, di harga 12,6 jutaan per video ini direkam, kita masih bisa dapetin grafis Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP di 75W. Udah cukup oke buat urusan editing dan juga gaming. Terbukti dari skor 3D Mark Fire Strike-nya yang udah tembus 13 ribuan poin. GPU tersebut juga didukung oleh CPU AMD Ryzen 7 7445HS yang juga dikombinasikan dengan RAM 8GB DDR5 5600MHz dan SSD yang tergolong kenceng NVMe Gen 4 512GB. Di atas kertas, laptop ini potensial banget buat diajak kerja berat kayak editing video 4K, 3D rendering di Blender, dan mainin game-game AAA. Cuman biar potensinya keluar semua ya, aku sangat menyarankan buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Kalau nggak salah, RAM 8GB DDR5 sekarang di 1,7 jutaan. Ya, masih lumayan mahal. Atau bisa tunggu nanti harganya kalau udah normal, semoga ya. Silakan upgrade RAM-nya dan rasakan performa maksimalnya. Nah, untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Soal layar, TUF A15 dibekali layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 62,5% sRGB dan refresh rate-nya gaming di 144Hz. Baterainya juga standar gaming yang pas-pasan ya, 48 Wh yang cuma bertahan kisaran 3 jam aja. Bobotnya juga standar gaming, 2,3 kg dengan tebalnya di 2,45 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dengan USB-C, RJ45, dan HDMI 2.0B. Laptop gaming 11-15 jutaan selanjutnya adalah Axio Pongo 725 V2. Di harga yang terpaut 300 ribuan, Pongo 725 V2 ini bisa menjadi kompetitor yang sepadan dengan si Asus TUF nomor 1 tadi. Secara spek, dia punya beberapa keunggulan nih guys. Mulai dari CPU yang lebih kencang, Intel Core i7 13620H yang punya skor 14 ribuan poin di Cinebench R23, yang mana ini hampir 40% lebih kencang dibandingkan TUF A15. RAM-nya udah langsung dikasih dual channel 16GB DDR4 3200MHz. Jadi nggak perlu keluar duit buat upgrade lagi. Cuman sayangnya di bagian discrete grafis, Pongo 725 V2 masih kalah ya, karena dia masih pakai GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 dengan TGP 55W. Coba aja dia udah RTX 3050 ya, bakalan top marko top. Cuman ya harganya pasti naik sih. Oke. Meskipun masih RTX 2050, performa gamingnya ternyata masih oke nih cuy. Main Cyberpunk 2077 bisa dapetin 64 fps, Forza Horizon 5 di 82 fps, dan Black Myth Wukong di 35 fps. Opsi upgrade-nya juga tergolong melimpah ya, dimana 2 slot RAM bawaannya tadi masih bisa kita ganti, plus masih dikasih 1 slot SSD ekstra.
Axio Pongo 725 V2 hadir dengan layar 15,6 inch IPS Full HD, refresh rate-nya 144 Hz dan color gamut standar di 62% sRGB. Baterainya sedikit lebih gede dibandingkan TUF tadi, yaitu 54 Wh, tapi daya tahannya mirip-mirip di kisaran 3 jam. Sayangnya laptop ini lumayan berat di 2,57 kg dengan tebalnya di 2,27 cm. Portnya sendiri lengkap banget, mulai dari USB-C, mini display hingga RJ45 pun masih ada. Laptop gaming 11-15 jutaan yang ketiga adalah Acer Nitro Lite 16. Laptop ini namanya light, tapi speknya nggak light banget, bahkan tergolong kencang. Nih, lihat aja. Dia udah ditenagai discrete grafis Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP di 55 Watt. GPU tersebut dikombinasikan dengan CPU baru Intel Core 5 210H, RAM-nya udah 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Jodohan ini bisa menghasilkan skor 7.900-an poin di Cinebench R23 Multicore dan kisaran 4.600-an poin di 3D Mark Time Spy. Untuk kelas harga 13 jutaan, skor tersebut tergolong ya biasa aja. Tapi bukan berarti dia nggak bisa diandelin ya, karena buat dipakai main game ini udah bisa. Forza Horizon 5 bisa dapetin 96 fps, Cyberpunk 2077 di 58 fps, dan FPS game lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut ini. Kalau kita pengen upgrade performanya, kita masih bisa ganti RAM bawaannya sebanyak 1 slot RAM, dan juga kita bisa mengganti 1 slot SSD bawaannya. Lanjut ke bagian layar. Sesuai namanya, Nitro Lite 16 dibekali layar 16 inch IPS Full HD Plus dengan 45% NTSC dan refresh rate super mulus sampai 180 Hz. Layar yang udah lega banget lah buat dipakai kerja ataupun bermain game. Yang menarik dari Nitro Lite adalah bobotnya yang nggak begitu berat, 1,95 kg dengan tebal 2,25 cm. Kalau baterainya sendiri standar aja, 53 Wh yang bisa dipakai nonton sekitar 9 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming 11-15 jutaan yang keempat adalah Lenovo Log 15 ARP10e. Nah, kalau budget kamu udah mulai nyentuh di 15 juta pas, salah satu laptop yang paling recommended versi Ragadget adalah Log 1 ini. Pasalnya, di antara 3 laptop sebelumnya, ini adalah laptop yang menurutku secara spek gaming yang paling menarik. Semua ini karena dia udah pakai RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP yang sedikit disunat ya, tapi masih lumayan kok di 65 Watt. Terus dia juga menggunakan CPU yang udah tergolong kenceng guys, Ryzen 7 7735HS. RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Nah, dengan kombinasi ini dia bisa mendapatkan skor 13.500-an poin di Cinebench R23 dan 22.000 poin di 3D Mark Firestrike. Main God of War Ragnarok bisa dapetin 53 fps, GTA 5 di 87 fps, dan FPS game lainnya seperti biasa bisa kalian cek aja di layar berikut ini. Nah, soal layar sendiri, Log 15 ARP10e ini membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan color gamut yang sudah mencapai 100% sRGB. Yaps, ini adalah layar yang juga udah enak buat editing profesional. Mau main game kompetitif juga aman aja, karena dia udah pakai refresh rate 144 Hz. Baterainya 57,5 Wh yang tahan kisaran 3,5 jam aja. Bobotnya juga lumayan ringan ya untuk kelas laptop gaming di 1,8 kg dengan tebalnya di 2,29 cm. Portnya sendiri lengkap, ada USB-C, audio jack, sampai HDMI 2.1. Laptop gaming 11-15 jutaan yang terakhir adalah Asus Gaming V16 V367VU. Ini adalah laptop yang tampilan luarnya kayak Asus VivoBook yang terlihat profesional,
tapi dalemannya beneran laptop gaming kayak Asus TUF. CPU-nya pakai Intel Core 5 210H dengan Nvidia GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6 dan TGP-nya ini ada di 65 watt. Sama persis seperti Lenovo Log sebelumnya. RAM-nya juga mirip-mirip ya. Dia juga udah pakai RAM 16GB DDR5 5200 MHz dengan SSD yang udah kenceng yaitu NVMe Gen 4 dan kapasitasnya di 512 GB. Kalau kita lihat skor Cinebench R23-nya, dia ada di 11.800-an poin dengan skor grafis di 3D Max Steel Nomad Lite di 7.100-an poin. So ya, bisa dibilang kita bisa mainin hampir semua game kekinian dengan FPS yang udah tergolong nyaman. Contohnya seperti Black Myth Wukong, bisa dapetin 75 FPS, Cyberpunk 2077 di 80 FPS, dan FPS game lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut. Asus juga masih menyediakan satu slot RAM ekstra dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Ngomongin soal layar, Asus Gaming V16 ini punya layar 16 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate yang juga udah gaming ya, 144Hz. Tapi soal akurasi warna, dia masih di 45% NTSC. Nggak kayak Log tadi yang udah 100%. Terus baterainya juga sebenarnya lumayan gede ya, 63 Wh, tapi karena ini laptop gaming, jadinya dia cuma tahan 3 jam aja. Yang menarik adalah bobotnya. Yes, laptop ini punya bobot yang cukup ringan untuk kelas laptop gaming 16 inch. 1,95 kg dengan tebalnya di 1,8 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming harga 11-15 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat bulan April sampai Mei tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi beserta link pembeliannya bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga udah tertera harga terupdate biar kalian bisa tahu harga per kalian menonton videonya. Karena harga di video ini bisa berubah-ubah. Ya, kita kan rekamnya awal April ya. Mungkin bulan Mei harganya bisa berubah. Dan di sana juga kalau ada ya, biasanya akan ada promo juga di keranjang YouTube Shopping tersebut. Jadi silakan cek aja dan temukan best deal-nya, harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan, atau apapun itu, silakan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Pasar gaming beda banget ya, 3 bulan lalu dengan sekarang. Semangat nabung!